Ini adalah Suriah. Tahun ini, Suriah masih berada dalam perang sipil yang telah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Syrian cities have been bombed, there were chemical attacks on civilians, and the conflict has killed at least 500,000 people. Dalam jangka waktu 10 tahun tersebut, perang sipil sudah menewaskan 500,000 warga penduduknya dan memaksa setengah populasinya menjadi pengungsi baik di dalam maupun luar negeri. Yang mengherankan, perang sipil ini dimulai dengan satu tujuan sederhana: jatuhkan rezim Assad yang otoriter dan keji. Selain Suriah, berbagai negara Timur Tengah hingga Afrika Utara dilanda protes serupa. Kita belum akan membahas mengenai Suriah, namun kita akan menelusuri akar dari rentetan protes yang terjadi di Afrika Utara hingga Timur Tengah, atau yang dikenal dengan Arab Spring. Arab Spring bermula dari kawasan paling barat Afrika Utara dan meluas ke timur. Apa yang memulainya? Dan mengapa hal ini bisa menyebar dengan sangat cepat? Pada abad ke-16, Afrika Utara dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Selain diterima oleh rakyat setempat, Ottoman membantu mengembangkan pemerintahan lokal di kota-kota besar. Namun, sejak pertengahan abad ke-19, satu persatu wilayah Ottoman, kecuali Turki, dikuasai Eropa. Negara Eropa seperti Prancis menggunakan berbagai cara untuk menguasai Afrika Utara. Pertama, Prancis memastikan ketergantungan ekonomi dari daerah jajahannya. Kedua, sistem politik di daerah jajahannya dikontrol baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ketiga, Prancis juga mengerahkan militernya untuk melindungi daerah-daerah jajahannya. Dan secara sosial, migrasi besar-besaran dari Eropa berlangsung ke Afrika, khususnya di Aljazair. Sementara pekerja-pekerja upah rendah Afrika dibawa ke Eropa. Ironisnya, Prancis justru memperkenalkan jajahannya dengan sejarah Eropa. Revolusi, pemikiran akan kebebasan, hingga paham ideologi kiri tersebar luas. Ditambah dengan ketidakpuasan rakyat, upaya menjadi kemerdekaan menjadi semakin matang. Perbedaan ideologi tidak dipentingkan selama semuanya sepakat untuk mengusir penjajah. Satu persatu negara di Timur Tengah mendapatkan kemerdekaannya, baik karena diberikan maupun karena merebutnya. Sayangnya, kemerdekaan tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Pemerintahan yang baru justru menggunakan sistem politik yang dibangun oleh penjajahnya. Faksi-faksi yang dulunya bersatu, kini bersaing untuk mendapat kekuasaan di negara yang baru. Dan masyarakat biasa hanya dijadikan sebagai alat mobilisasi bagi kaum elit. Perlahan-lahan, otoritarianisme, korupsi, dan kebijakan ekonomi yang tidak adil meluas ke seluruh Timur Tengah. Meski demikian, masyarakat masih enggan melawan karena pemerintah masih dianggap sebagai yang bertanggung jawab untuk mengusir penjajahan. Pada akhir dari abad ke-20, 3 tantangan bagi rezim-rezim mulai bermunculan. Pertama, generasi muda yang baru
yang tidak pernah mengalami penjajahan mulai bertambah. Alhasil, propaganda bahwa pemerintahan tidak bisa salah karena mereka bertanggung jawab dalam mengusir penjajahan tidak dapat diterima begitu saja. Kedua, korupsi yang merajalela mulai memperparah situasi ekonomi dan sosial masyarakat. Ketiga, globalisasi yang semakin marak tidak memungkinkan rezim otoriter untuk merahasiakan kejahatannya. Pada 17 Desember 2010, seorang bernama Mohamed Bouazizi membakar dirinya dalam rangka memprotes ketidakadilan. Biasanya, peristiwa seperti ini bisa diabaikan. Namun, saat itu telah ada penemuan baru, media sosial. Peristiwa ini terekam dan viral, dan akibatnya protes tersebar di seluruh Tunisia. Tidak dipungkiri, korban berjatuhan dan aparat bertindak represif. Namun, hal tersebut hanya semakin menyulut amarah rakyat. Terinspirasi dari Tunisia, warga Mesir pun menggunakan media sosial untuk mengorganisasi protes pada pemerintahan, mulai dari grup Facebook dan hashtag. Dan selain media sosial, terdapat pemain lain, Al Jazeera. You're watching Al Jazeera. Egypt's military has stormed Tahrir Square, beating protesters and still there are many soldiers and military police around this area, around Tahrir Square, and the protesters. Sebagai media yang berbasis di Qatar, Al Jazeera memiliki metode yang unik dibandingkan media-media internasional kala itu. Al Jazeera mempekerjakan lebih banyak jurnalis lokal dan tentunya fasih dalam bahasa lokal. Dan alih-alih mendapatkan sumber dari media resmi pemerintahan, mereka mendapatkannya dari postingan media sosial. Alhasil, Al Jazeera semakin menyebarluaskan konten yang dari awalnya pun sudah viral. Dan dengan demikian, Al Jazeera tidak hanya semakin memberanikan para demonstran, namun juga mengundang perhatian dunia yang semakin menekan pemerintahan. Atau, di beberapa kasus, menggulingkan pemerintahan resmi. Dan dari sinilah, Arab Spring semakin tidak terbendung. Anger on the streets of the Algerian capital and the demand for President Bouteflika to step down. An uprising in Libya against the 42-year rule of Muammar Gaddafi appears to be widening. Anti-government protests. The unrest began here exactly 3 weeks ago. Dara amateur pictures are set to show the clashes between demonstrators and the police right after Friday prayer. After weeks of scenes like these across the country, resulting in dozens dead, it appears to be the end for Tunisia's president after 23 years in power. President Hosni Mubarak has decided to step down as president, and he has decided that the Higher Council of the Armed Forces will lead the nation. Muammar Gaddafi, the dictator who led Libya for more than 4 decades, is dead, and we do have some gruesome... President Saleh retreats, revealing a country fractured by violence, the same violence that's prompted him to seek out medical care in Saudi Arabia. Memang, ada negara yang berhasil mereformasi sistem politiknya. Ada juga negara di mana penguasanya berhasil menurunkan diri, namun ada juga negara yang seperti Suriah, di mana alih-alih berhasil, malah terjerumus dalam perang sipil, hingga sekarang. Arab Spring membuktikan bahwa rezim-rezim otoriter di Timur Tengah belum tentu kebal dari perubahan. Namun, perihal keberhasilan dari gerakan-gerakan ini tentu masih dipertanyakan. Itu tadi dari hipotesa soal sejarah, faktor penyebab, latar belakang.
dan segala hal yang kalian perlu ketahui tentang Arab Spring. Dan kalau kalian pengen tahu dampak dari revolusi ini setelah 10 tahun, kalian bisa tonton di part keduanya yang tayang di channel 2 sekarang.